Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini saudara kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ketiga yang bertajuk Tuhan bertakhta. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tajuk Sekolah Sabat kita, pelajaran kedua, Tuhan bertakhta. Yang menjadi pertanyaan untuk Sekolah Sabat pada minggu ini ialah, bagaimana buku Mazmur menyatakan Tuhan itu bertakhta, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu memerintah? Saudara, untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, ada baiknya kita membaca ayat-ayat yang ada tertera di skrin Anda untuk membantu kita dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Ayat hafalan Mazmur 93 ayat 1 mengatakan, versi Borneo, Tuhan bertakhta, pakaiannya adalah keagungan. Tuhan berpakaian keagungan dan Dia telah menyaluti dirinya dengan kekuatan. Sesungguhnya dunia telah diasaskan dan tidak dapat diganjahkan. Saudara, pendahuluan Sekolah Sabat. Mazmur menyatakan kedaulatan Tuhan atas seluruh bumi. Dia adalah raja atas setiap kerajaan duniawi dan atas setiap orang yang tinggal di planet kita. Walaupun banyak kerajaan tidak menerima kedaulatan ilahi atau bahkan memberontak secara terbuka terhadapnya, Tuhan mempunyai rakyat atau pengikut yang setia di seluruh dunia yang berpegang pada perjanjian yang ditawarkan oleh Pencipta, Raja dan Hakim kepada kita, dan setia kepada hukum atau perintahnya. Saudara, pemerintahan Tuhan yang berdaulat menjadikan dunia ini teguh dan aman. Pemazmur mahu pembaca memahami kebenaran asas ini. Dengan pandangan dunia seperti ini sebagai panduan utama mereka, para pemazmur berusaha untuk berkembang maju dan melayani Tuhan dengan pengabdian yang tidak berbelah bahagi. Saudara, untuk mempelajari atau memahami pelajaran Sekolah Sabat kita lebih dalam lagi, kita akan membagikan kepada 5 bahagian seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di bahagian pertama atau tajuk yang pertama, Tuhan telah menciptakan kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur menceritakan kekuasaan Tuhan dalam penciptaan? Mazmur 8 ayat 3 mengatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jari-jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Saudara, penciptaan memainkan peranan penting dalam buku Mazmur, dalam menegakkan kedaulatan Tuhan. Nah, mengapa Tuhan adalah Tuhan seluruh bumi? Dalam buku Mazmur kita akan mendapati, Dia sudah wujud sebelum bumi wujud. Anda sentiasa wujud. Mazmur 93 ayat 2. Kedua, dunia ini kepunyaan Tuhan karena Dia menciptakannya. Mazmur 89. Ketiga, Dia akan terus wujud apabila bumi ini lenyap. Mazmur 102. Dia berkuasa atas alam semesta. Mazmur 29. Dia lebih tinggi daripada Tuhan mana-mana bangsa yang merupakan ciptaan manusia. Mazmur 115. Saudara, melihat sekeliling kita, kita boleh berpikir bahwa manusia adalah hebat, bahwa ia telah melakukan kejayaan dan keajaiban yang hebat. Namun, pemazmur dengan yakin menyatakan, ketahuilah bahwa Tuhan ialah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan bukan kita sendiri. Mazmur 100 ayat 3. Kita hanyalah pengurus kepada apa yang Tuhan ciptakan. Mazmur 8. Dia saja yang layak disembah dan dipuji dan ditinggikan oleh kita manusia. Saudara, di skrin saudara adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas Sabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, Tuhan bertakhta. Yang menjadi pertanyaan ialah, bagaimana buku Mazmur menceritakan Tuhan itu Raja yang berdaulat, bertakhta dan berkuasa? Saudara, Mazmur 97 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Saudara, luar biasa. Mazmur menunjukkan Tuhan sebagai Raja yang berpakaian dalam kehormatan, keagungan dan kekuatan. Ditutupi dengan cahaya. Menurut Mazmur,
Mengapa Tuhan diisytiharkan sebagai Raja? Kita lihat saudara di screen. Yang pertama, karena Dia adalah pencipta, Mazmur 149. Karena Dia adalah penyelamat. Seterusnya, Dia mendirikan dunia. Kemudian Dia berbelas kasihan. Karena Ia benar, Mazmur 97. Karena Ia menyatukan langit dan bumi dalam pujian, Mazmur 148. Saudara, walaupun menjadi Raja seluruh bumi dan memerintah dengan keadilan dan belas kasihan, hanya sedikit yang mengakui kedaulatan Tuhan. Walau bagaimanapun, murid-muridnya atau pengikut yang setia bergembira dengan penghakimannya yang adil dan saksama. Mazmur 97. Dengan iman, umat Tuhan bergembira dalam penubuhan kerajaan Tuhan melalui pelayanan penebusan Kristus dan menantikan penyempurnaan kerajaan itu pada kedatangannya yang kedua. Daniel 2 ayat 44. Saudara, di screen saudara adalah soalan-soalan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu Tuhan adalah Hakim. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur menceritakan Tuhan itu adalah Hakim yang adil dan benar? Firman Tuhan, Mazmur 75 ayat 2 mengatakan, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Saudara, sebagai Raja yang berdaulat, Tuhan juga pemberi hukum atau undang-undang dan hakim. Mazmur 99. Tuhan menyelidiki hati manusia sebagai sebahagian daripada penghakimannya. Mazmur 14 ayat 2, Kejadian 6. Kedua-dua teks menunjukkan bahwa pelaksanaan penghakiman Tuhan terhadap dunia didahului oleh pemeriksaan Tuhan, yang selalu kita sebut sebagai pemeriksaan penghakiman terhadap kehidupan manusia dan mencari siapa sahaja yang boleh diselamatkannya. Mazmur 75 dengan jelas menggambarkan pekerjaan hakim dan proses serta kemuncak penghakimannya. Yaitu apa? Hakim telah menetapkan masa apabila dia akan mula menghakimi. Penghakiman akan diadakan dan dilaksanakan sebelum manusia sendiri memusnahkan bumi. Sebelum menghakimi setiap kes, Tuhan memberi amaran dan memberi peluang kepada orang jahat untuk bertaubat. Pada akhir penghakiman, Tuhan akan mencurahkan tulah atau cawan piala murka penuh dengan anggur campuran ke atas orang jahat. Pada masa itu akan ada umat sisa yang setia di bumi yang akan memuji Tuhan. Dan yang terakhir, akhirnya semua orang berdosa yang tidak bertaubat akan dimusnahkan selama-lamanya dan orang benar akan hidup selama-lamanya. Saudara, mengapa sebelum bercakap tentang penghakiman, pemazmur bersyukur kepada Tuhan? Karena kita yang percaya kepada kasih Tuhan tidak perlu takut terhadap penghakiman, karena kita telah diampuni dan kita percaya kepada pembela yang tidak pernah kalah. Saudara, di screen saudara adalah soalan-soalan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu sentiasa mengingat perjanjiannya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur menceritakan Tuhan itu adalah Tuhan perjanjian? Mazmur 7 ayat 7 mengatakan, bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku, bangunlah untukku yang engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Saudara, kepastian bahwa umat Tuhan telah dibebaskan pada penghakiman adalah berdasarkan perjanjian yang Tuhan telah buat dengan mereka. Siapa mereka ini? Kita baca dalam Mazmur 105 ayat 7 hingga 8. Perhatikan saudara, di dalam buku Mazmur, dia membuat perjanjian dengan Abraham dan Ishak. Dia mengesahkannya dengan Yakub, yaitu Israel. Kemudian oleh karena mereka sedikit dan lemah, dia melindungi mereka. Tuhan menguatkan mereka. Dia menyelamatkan bangsa Israel melalui Yusuf, Mazmur 105. Apabila mereka diperhambahkan, dia membebaskan mereka. Kemudian, dia melindungi mereka di padang gurun. Dia menempatkan mereka di Kanaan, tanah perjanjian. Dan yang terakhir ke-8, sebagai sebahagian daripada perjanjian, orang ramai harus mematuhi hukum. Saudara, Tuhan memberi kita keadilan dan perlindungannya.
Dia menyelamatkan kita daripada kejahatan dan menyelamatkan kita. Bahagian kita adalah untuk menerima perjanjiannya dan bersedia untuk mematuhi hukumnya. Kita dipanggil untuk mengisytiharkan perjanjian di antara bangsa-bangsa supaya mereka juga boleh memuji Tuhan. Mazmur 105 ayat 1 hingga 4. Dan di skrin saudara adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas sahabat kita. Saudara, yang kelima, testimoni Anda sangat pasti. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur menceritakan Tuhan adalah penguasa perjanjian, Tuhan adalah hukum dan juga perintah? Mazmur 25 ayat 10 mengatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Terkait rapat dengan perkataan itu ialah kesaksian. Kesaksian itu adalah seperangkat hukum dan tata cara yang telah Tuhan berikan kepada umatnya sebagai asas pemerintahan kerajaannya. Semua kesaksian berasal dari sumber yang sama, yaitu 10 perintah. Apakah yang Mazmur beritahu kita tentang hukum atau kesaksian ini? Pertama, Mazmur 1. Mazmur membuat kita gembira dan berbuah. Kedua, Mazmur 25. Mazmur membimbing kita di sepanjang jalan belas kasihan dan kebenaran. Ketiga, Mazmur 93. Mazmur memberi kita keselamatan karena mereka tegas. Keempat, Mazmur 112. Mazmur adalah rahmat kepada keluarga kita. Kelima, Mazmur 119. Mazmur memberi kita ketenangan. Dan terakhir, Mazmur 119 ayat 110. Mazmur menghalang kita daripada jatuh ke dalam perangkap musuh. Pemazmur memohon kepada Tuhan yang adalah pencipta, raja, hakim, penguasa perjanjian, dan pemberi hukum. Di dunia kita boleh selamat dan terjamin, walaupun di tengah-tengah pergolakan kontroversi yang besar, karena Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, dan setia dalam semua yang dilakukan dan dikatakannya. Di skrin saudara adalah soalan-soalan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita untuk tajuk yang kelima. Pena Inspirasi juga menjelaskan, Pencipta kita dengan adil menuntut hak untuk melakukan apa yang Dia kehendaki dengan makhluk tangannya. Dia mempunyai hak untuk memerintah seperti yang Dia kehendaki dan bukan seperti yang dipilih manusia. Tetapi Dia bukanlah seorang hakim yang keras atau jahat, seorang pemiutang yang keras dan menuntut. Dia adalah mata air cinta, pemberi berkat yang tidak terhitung banyaknya. Kita tidak layak menerima semua nikmatnya, tetapi ia telah diteruskan kepada kita, diberikan kepada kita. Walaupun kita tidak layak dan tidak berterima kasih, maka berhentilah mengeluh seolah-olah kamu adalah hamba-hamba di bawah seorang ketua yang berat atau jahat. Yesus itu baik. Puji Dia, pujilah Dia yang menyihatkan wajahmu dan Tuhanmu. Saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan. Buku Mazmur menyatakan, Tuhan adalah pencipta alam semesta. Tuhan adalah raja segala raja. Tuhan adalah hakim yang adil dan saksama. Tuhan adalah Tuhan perjanjian yang setia. Dan yang kelima, Tuhan adalah hukum atau perintah yang penuh kasih. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena menolong kami di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.